Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Aisin Syafarina. Saya Agus Setiawati Winingsi Rupiah. Saya Sakila Edrian Putri. Saya Tri Widiawati. Saya Ilham. Saya Ahmad Fikri Bahtiar. Dari kelompok 2 akan menjelaskan materi terkait BEP Yang akan menjelaskan pengertian BEP. Pengertian BEP dalam ilmu ekonomi dan bisnis, BEP atau break-even point adalah seringkali jadi tolak ukur seseorang untuk berinvestasi atau memulai bisnisnya. BEP adalah serangkaian yang disebut dengan titik impas atau istilahnya itu BEP adalah balik modal. Meskipun dalam akuntansi, balik modal sebenarnya diartikan dengan istilah return of investment. Artinya, sebagai suatu keadaan atau titik di mana perusahaan dalam kegiatan operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian juga. Jumlah laba dan biaya suatu perusahaan dalam posisi yang sama atau seimbang, sehingga dalam prosesnya tidak mendapatkan keuntungan dan kerugian. Nah, dikutip dari Ban Karet, BEP adalah titik impas yang mengacu pada jumlah pendapatan yang harus diperlukan untuk menutup total biaya yang sudah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, baik biaya tetap maupun biaya variabel. BEP dianggap sebagai titik ketika pendapatan sudah sama persis dengan perkiraan total biaya, di mana kerugian perusahaan berakhir dan perusahaan tinggal mengumpulkan keuntungannya. Dasar-dasar BEP. Dalam ekonomi, terutama ilmu akuntansi dan manajemen keuangan, mengetahui nilai BEP suatu produk itu adalah hal yang mendasari. BEP, maka perusahaan bisa mengetahui prediksi keuangan perusahaan di periode-periode berikutnya. Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan di periode selanjutnya, tim manajemen perusahaan dapat melihat hasil analisis BEP yang dihasilkan dari hasil penjual produk. Biaya yang menjadi elemen utama dalam menghitung BEP harus termasuk ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. 1. Biaya tetap. Maksudnya biaya tetap itu biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi naik atau turun, seperti biaya sewa atau gaji bulanan. Yang kedua itu biaya variabel. Maksudnya itu total biaya variabel akan meningkatkan jika produksi bertambah dan menurun jika produksinya berkurang, karena biaya ini terkait langsung dengan jumlah unit yang diproduksi. Contohnya adalah biaya bahan baku. Yang ketiga, harga jual per unit tetap. Harga jual unit per tetap itu harga jual produk yang tidak berubah selama periode analisis. Ini adalah asumsi penting untuk memastikan perhitungan BEP akurat dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Yang keempat, semua produk terjual habis. Asumsi bahwa semua unit produk yang diproduksi langsung terjual. Yang kelima, perhitungan untuk satu atau banyak produk. Perhitungan BEP paling mudah dilakukan untuk satu jenis produk jika perusahaan memiliki banyak produk. Dasar dari BEP ini akan membantu dalam mengimplementasikan rumus perhitungan BEP. Jika hal ini diabaikan, maka akan memicu kesalahan perhitungan. Dalam kata lain, dasar-dasar ini adalah aturan tetap untuk menghitung BEP dengan benar dan akurat. Selain itu, terdapat juga istilah BEP yang merupakan dasar dari seluruh metode perhitungan break-even point. Fungsi dari BEA yakni untuk mengetahui volume penjualan nantinya akan menghasilkan laba atau rugi. Tujuan BEP. BEP adalah titik saat pendapatan sama dengan biaya, sehingga perusahaan tidak rugi atau tidak untung. Tujuan mengetahui BEP menentukan sisa kapasitas produksi. BEP membantu perusahaan tahu berapa banyak produksi yang harus dicapai agar menghasilkan laba. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Dengan BEP, perusahaan dapat merencanakan langkah efisiensi. Misalnya, mengganti tenaga kerja dengan mesin untuk menekan biaya. Yang ketiga, mengetahui pengaruh perubahan harga BEP. Membantu melibatkan perusahaan laba jika harga produksi berubah.
Jika harga naik atau turun, nilai BP juga ikut berubah. 4. Mencegah kerugian. Dengan mengetahui BP, perusahaan bisa mengantisipasi kerugian dan menentukan target penjualan agar tetap untung. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manfaat BEP. Penerapan penggunaan BEP dapat diimplementasikan pada semua jenis bidang usaha kecil hingga berskala besar. Berikut saya akan menjelaskan tentang manfaat analisis BEP dalam sebuah bisnis. Yang pertama, mengetahui total biaya yang dibutuhkan saat memproduksi sejumlah barang. Dengan menghitung BEP, kita akan secara otomatis menghitung semuanya biaya produksi yang melalui dari biaya tetap hingga biaya variabel. Dan yang kedua, sebagai dasar untuk menentukan perhitungan keuntungan, setelah menghitung BEP, kita dapat menambahkan margin profit untuk menghasilkan laba. Margin profit inilah yang kemudian akan menjadi tolak ukur penghitungan dari setiap produk yang terjual. Dan yang ketiga, untuk memperkirakan waktu akan baliknya modal. Pada awalnya, tak jarang ya bisnis itu mengalami kerugian karena brand awareness yang belum terbangun sepenuhnya. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi kerugian perusahaan atau pembisnis harus mengetahui berapa banyak produk yang harus terjual dan satu periode tertentu. Dan yang keempat, gunanya menganalisis profitabilitas suatu bisnis. Penghitungan BEP ini akan membantu kita untuk menganalisis apakah bisnis tersebut benar-benar akan menghasilkan laba atau tidak. Perhitungan ini akan menjadi dasar untuk menentukan probabilitas bisnis. Dan yang kelima, menjadi pedoman untuk perusahaan mengetahui banyaknya nilai investasi yang dibutuhkan sehingga dapat mengimbangi biaya produksi. Dan yang keenam, sebagai bahan perusahaan untuk mengetahui nilai transaksi saham dan gambaran finansial perusahaan dan merencanakan anggarannya. Dan yang ketujuh, untuk membuat bisnis lebih memperhatikan usahanya dan melakukan inovasi agar bidang usaha yang dimiliki terus berkembang. Dan yang ke-8, menjadi patokan untuk menentukan margin. Jadi dijadiin patokan ya. Dan yang ke-9, membantu proses pengambilan keputusan akhir perusahaan yang berhubungan dengan produk tertentu. Harus kamu pertahankan atau menghapusnya. Jadi Anda harusnya sih dipertahankan atau mau dihapusnya. Dan yang ke-10, berfungsi sebagai buku panduan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan investasi dan kegiatan produksi. Pada dasarnya, dengan mengetahui nilai-nilai akan lebih mudah bagi perusahaan untuk melakukan kebijakan pada periode berikutnya. Selain itu, dengan adanya BEP ini, maka pengusaha akan dituntut lebih jeli dan berinovasi di berbagai bidang agar usahanya tetap eksis dan oke. Komponen-komponen perhitungan BEP. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan oleh perusahaan saat tidak berproduksi atau terdapat perubahan produksi. Perubahan yang dimaksud adalah kemampuan produksi yang berubah dari waktu ke waktu. Contoh dari biaya tetap itu ada biaya sewa gedung, biaya asuransi, biaya pajak bumi dan bangunan, dan biaya air. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biaya sewa gedung itu? Nah, biaya sewa gedung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar properti, seperti biaya sewa tanah, biaya sewa gedung, seperti itu. Jadi, biaya sewa gedung tetap dibayarkan walaupun produksi tersebut tidak berjalan lancar. Yang kedua adalah biaya pajak bumi dan bangunan. Nah, biaya pajak bumi dan bangunan ini tidak akan bertambah selagi properti yang dimiliki tidak bertambah. Nah, yang ketiga adalah biaya asuransi. Biaya asuransi itu yang diikuti oleh perusahaan terikat oleh pembayaran premi. Jadi, pembayaran itu tidak melihat kondisi finansial perusahaan. Jadi, biaya asuransi biasanya dibayarkan pada tiap bulannya. Jadi, termasuk ke dalam biaya tetap yang harus dibayarkan. Yang keempat adalah biaya air dan listrik. Nah, biaya air dan listrik itu adalah perusahaan tidak akan pernah nol meskipun produksinya berhenti. Jadi, termasuk biaya tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, ada biaya utilitas lainnya seperti biaya telepon. Nah, itu biasanya dibayarkan juga setiap bulannya. Kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah per unitnya. Jika volume kapasitas produksinya menurun, maka ia akan ikut menurun. Jika meningkat, ia akan ikut meningkat. Apa aja sih contoh dari biaya variabel itu? Nah, biaya variabel itu contohnya seperti
biaya bahan baku, biaya transportasi, biaya upah lembur, dan lain sebagainya. Contoh yang pertama dari biaya variabel adalah biaya bahan langsung. Apa sih yang dimaksud dengan biaya bahan langsung itu? Kita akan membahas bahan langsungnya dulu ya. Bahan langsung adalah suatu persediaan bahan baku yang dibeli oleh perusahaan manufaktur untuk diubah menjadi barang jadi. Jadi, biaya bahan langsung adalah semua komponen yang dibayarkan oleh perusahaan dalam proses pembuatan suatu produk. Yang kedua adalah biaya distribusi produk, yaitu biaya yang dikeluarkan pada saat pengantaran suatu produk ke distributor atau end user. Contohnya seperti supir, bensin, dan lain sebagainya. Kenapa distribusi itu masuk ke dalam biaya variabel? Karena itu dibayarkan dengan disesuaikan kondisinya, jadi dapat berubah-ubah. Contoh yang ketiga adalah biaya komisi. Komisi ini biasanya diberikan kepada tenaga penjual karena berhasil menjual suatu produk. Nah, komisi bisa dipotong oleh perusahaan karena gagal memenuhi capaian target keuntungan. Nah, yang keempat adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini merupakan upah yang diberikan kepada tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Upah ini berbeda dengan gaji, karena upah yang diberikan itu tergantung dengan produksi per unitnya. Yang terakhir adalah upah lembur tenaga kerja. Upah ini diberikan kepada karyawan saat ia bekerja lembur dalam suatu perusahaan. Nah, kenapa upah lembur ini termasuk ke dalam biaya variabel? Karena lembur karyawan itu tidak dilakukan setiap hari. Contohnya seperti untuk mencapai target perusahaan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya yang tadi, yaitu tentang harga penjualan. Apa sih harga penjualan? Harga penjualan yaitu harga yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual barang atau jasa yang sudah diproduksi per unitnya. Harga ini terbentuk setelah semua biaya yang digunakan saat produksi dijumlahkan. Harga murni suatu produk disebut juga sebagai harga pokok penjualan, di mana labanya bernilai 0 dan nominalnya sama dengan nilai BEP. Kita juga dapat mengalihkannya dengan biaya produk per unit. Jika sudah mengetahui berapa minimal banyaknya unit yang harus diterjual untuk menutupi biaya produksi. Yang kedua yaitu BEP nilai penjualan. BEP biaya tetap, biaya variabel harga. BEP dapat dihitung berdasarkan hasil nilai penjualan nilai BEP diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan hasil selisih antara satu dengan hasil pembagian variabel. Dan harga penjualan, cara ini dipakai untuk dapat mengetahui sama tidaknya jumlah beban dengan jumlah biaya, juga jumlah unit yang dikeluarkan. Untuk yang ketiga yaitu BEP dengan satuan mata uang. BEP mata uang, biaya tetap mata uang, yaitu kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. BEP diperoleh dari harga jual satuan per unit dikalikan dengan BEP per unit. Maka dari hasil perkalian tersebut akan diperoleh nilai BEP dengan antara mata uang yang digunakan. Ketika menghitung BEP dengan satuan mata uang, Anda harus menentukan mata uang mana yang akan digunakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pendapatan. Jenis pendapatan dibagi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Pendapatan operasional kembali dibagi dua, yaitu pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Apa itu pendapatan kotor sih? Pendapatan dari nol asli dan faktur penjualan sebelum dikurangi faktor return, barang dan potongan penjualan. Dan pendapatan bersih yaitu penjualan barang atau jasa setelah dikurangi faktor atau return, barang dan potongan penjualan. Untuk yang selanjutnya itu pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan penjualan
pendapatan non-operasional juga dibagi menjadi dua, yaitu hasil sewa dan bunga. Hasil sewa merupakan hasil yang didapat setelah menyewakan suatu objek, misalnya menyewakan rumah atau mobil. Yaitu yang selanjutnya yaitu bunga. Apa sih bunga? Merupakan hasil yang didapat setelah meminjamkan uang kepada pihak lain atau dibungakan. Untuk yang selanjutnya yaitu metode dan cara perhitungan BEP. Itu yang pertama yaitu BEP per unit. BEP per unit atau biaya tetap, harga per unit, biaya variabel per unit. BEP diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nilai margin kontribusi per unit diperoleh dari selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Selain itu, nilai margin kontribusi bisa diperoleh dari hasil pembagian antara total penjualan keseluruhan dengan biaya variabel. BEP tidak selalu menghitung dengan jumlah keseluruhan. Jika terdapat perbedaan mata uang, maka salah satu mata uang nilainya harus dikurskan terlebih dahulu. Faktor-faktor untuk meningkatkan BEP. Penting untuk menghitung titik impas perusahaan untuk mengetahui target minimum mereka untuk menutupi biaya produksi. Namun ada kalanya BEP meningkat atau menurun, bergantung pada faktor-faktor tertentu. Faktor-faktornya itu ada 3. Yang pertama, peningkatan penjualan pelanggan, dan yang kedua, kenaikan biaya produksi, dan yang ketiga itu perbaikan peralatan. Nah, yang pertama, peningkatan penjualan pelanggan adalah ketika ada peningkatan penjualan pelanggan itu berarti ada permintaan yang lebih tinggi. Perusahaan kemudian perlu memproduksi lebih banyak produknya untuk memenuhi permintaan baru ini. Pada gilirannya, menaikkan BEP untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Yang kedua, kenaikan biaya produksi adalah bagian tersulit dalam menjalankan bisnis adalah ketika penjualan pelanggan atau permintaan produk tetap sama sementara harga biaya variabel meningkat seperti harga bahan baku. Ketika itu terjadi, BEP juga naik karena adanya biaya tambahan. Selain biaya produksi, biaya lainnya mungkin meningkatkan antara lain seperti sewa gedung, kenaikan gaji karyawan, atau tarif utilitas yang lebih tinggi. Yang ketiga itu perbaikan peralatan. Dalam kasus di mana jalur produksi terputus-putus atau bagian dari jalur perakitan rusak, BEP meningkat karena jumlah target unit tidak diproduksi dalam kerangka waktu yang diinginkan. Kegagalan peralatan juga berarti biaya operasinya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, impas yang lebih tinggi. Cara mengurangi BEP. Agar perusahaan tetap mendapatkan laba besar, nilai BEP harus diturunkan. Ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, menaikkan harga jual. Harga dinaikkan agar pendapatan lebih tinggi sehingga BEP turun. Namun, cara ini jarang dipilih karena bisa membuat pelanggan berpindah ke produk lain. Yang kedua, perusahaan memindahkan sebagian pekerjaan ke dalam pihak agar biaya produksi lebih rendah. Dengan biaya yang lebih efisiensi, BEP dapat turun dengan keuntungan bisa meningkat. Nice. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.